Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang semoga selalu dan senantiasa mendapatkan limpahan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah Rabbul Alamin. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memanfaatkan pemberian yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat berupa waktu luang. Dan kenikmatan itu insya Allah akan kita gunakan salah satunya untuk mempelajari ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita hambanya. Begitu pula untuk mempelajari ilmu yang telah dijelaskan oleh kekasih kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Harapan kita semua, semoga apa yang kita usahakan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai amal ibadah yang diterima, dan semoga kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah ilmu nahwu. Dan pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah menyelesaikan 4 bab dari pembahasan al-asma'ul mansubatu, isim-isim yang di-i'rab mansub. Pembahasan yang sudah kita selesaikan alhamdulillah, yang pertama adalah al-maf'ulu bihi, yaitu objek penderita, isim mansub yang terletak sesudah fi'il ma'lum muta'addi dan fa'il yang menjadi sasaran dari pekerjaan fa'il. Kemudian yang kedua yang alhamdulillah juga telah kita selesaikan, yaitu al-maf'ul li ajlihi, yaitu isim mansub yang berbentuk masdarul qalbi, yang menerangkan sebab motif terjadinya fi'il, dan isim tersebut terletak sesudah fi'il ma'lum dan juga fa'il. Kemudian yang ketiga yang juga kita telah selesaikan alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, adalah al-maf'ulu fihi. Al-maf'ulu fihi adalah susunan syibhul jumlah berupa kata keterangan baik waktu ataupun tempat dan isim yang terletak sesudahnya, dzaraf dan madzruf, yang menerangkan di mana ataupun kapan terjadinya fi'il. Maka pembahasan al-maf'ulu fihi, yaitu susunan dzaraf madzruf, tidak lepas dari pembahasan jumlah fi'liyah, yaitu terletak sesudah fi'il ma'lum dan juga fa'ilnya. Dan susunan tersebut yaitu dzaraf madzruf, sekali lagi menerangkan, menjelaskan di mana ataupun kapan terjadinya fi'il tersebut. Kemudian pembahasan yang keempat, wahai saudaraku dan saudariku seiman, dari pembahasan isim-isim yang mansub adalah al-maf'ulu ma'ahu. Apa itu al-maf'ulu ma'ah? Yaitu isim yang mansub yang terletak sesudah huruf wawu yang menunjukkan arti bersama. Saya ulang, isim mansub yang terletak sesudah huruf wawu
yang menunjukkan arti apa? Bersama. Sudah barang tentu pembahasan isim mansub yang terletak sesudah apa? Huruf waw ma'iyah ini adalah isim yang terletak sesudah fi'il ma'lum dan juga apa? Fa'il. Dan insya Allah saudaraku dan saudariku seiman, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kelima, ya. Pembahasan yang kelima dari isim-isim yang di i'rab apa? Mansub. Ya. Jadi pembahasan yang kelima dari al-asma al-mansubah. Isim-isim yang di i'rab apa? Mansub. Pembahasan itu adalah pembahasan al-maf'ulu al-mutlaqu. Naam. Al-maf'ulul mutlaqu. Tolong diperhatikan baik-baik wahai saudaraku dan saudariku seiman, bahwa maf'ul mutlaq adalah isim masdar. Saya ulang. Maf'ul mutlaq adalah isim masdar. Nah, isim masdar di mana isim masdar ini di i'rab apa? Mansub. Ya, di i'rab apa? Mansub. Seperti yang pernah saya singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa isim masdar di dalam kamus, ya, kita dapati dia ada di urutan yang ketiga sesudah fi'il madhi dan fi'il apa? Mudhari'. Contoh misalnya, kita dapati di sana kata na'am. Kataba, kemudian apa? Na'am. Yaktubu, na'am. Kemudian di sana ada kata apa? Na'am. Kitabah. Ya, kitabatan. Maka inilah ya yang kita katakan apa? Masdar. Jadi masdar di dalam kamus, ya, kita dapati dia apa? Ada di urutan yang ketiga sesudah apa? Disebutkannya fi'lul madhi, kata kerja lampau, dan fi'lul mudhari', kata kerja yang menunjukkan arti apa? Sedang ataupun akan. Misalnya di sana ada kata apa? Misalnya fahima. Nah, fahima. Kemudian apa? Yafhamu. Nah, kemudian ada apa? Fahman. Maka fahman inilah yang kita katakan apa? Masdar. Jadi sekali lagi, ya, al-maf'ulul mutlaq adalah isim, ya, berupa masdar. Isim yang berbentuk apa? Masdar. Naam. Dan i'rab dia apa? Mansub. Ya, i'rab dia apa? Mansub. Di mana isim tersebut, wahai saudaraku dan saudariku, perhatikan baik-baik, disebutkan bersamaan dengan apa? Fi'ilnya. Ya. Jadi maf'ul mutlaq adalah isim masdar yang i'rabnya dia mansub karena memang terletak di dalam pembahasan apa? Isim-isim yang mansub, dan disebutkan bersamaan dengan apa? Fi'ilnya. Jadi di dalam kalimat tersebut, ya, selain didapati apa? Isim masdar, juga didapati apa? Fi'il yang darinya isim itu apa? Hadir. Contoh misalnya, saudaraku dan saudariku, kata na'am. Kataba, na'am, aliyun, na'am, kitabatat tabibi. Na'am, ya, tabibi. Kitabatat tabibi. Ya. Kataba aliyun kitabatat tabibi. Ali itu telah menulis tulisan apa? Seorang dokter. Saya ulang sekali lagi. Kataba aliyun kitabatat tabibi. Ali itu telah menulis tulisan seorang apa? Seorang dokter. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Di sini kita dapati fi'il kataba, dan di sini kita dapati isim masdar apa? Kitabah. Kita tahu kitabah adalah isim.
sedangkan kataba adalah apa? Fiil. Dari mana kita bisa mengetahui kitabah di sini adalah apa? Isim. Satu, dari bentuk penulisannya. Dia berbentuk berakhiran dengan ta marbutoh. Dan kita tidak akan pernah mendapati adanya fiil dengan akhiran ta marbutoh. Ya kan? Kemudian dari sisi makna, dari sisi arti, kata kitabah tadi kita artikan apa? Tulisan. Adalah kata yang tidak terikat dengan waktu lampau, waktu sedang akan, ataupun waktu saat itu juga perintah. Maka sepakat dikatakan kitabah adalah isim. Dan isimnya adalah berbentuk apa? Masdar. Sebagaimana kata kataba yaktubu kitabatan. Kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis, kitabah tulisan. Jadi Ali itu telah menulis tulisan apa? Seorang dokter. Maka kitabah di sini tidak mungkin kita katakan dia i'rabnya apa? Marfu, apalagi majrur. Sebagaimana yang termaktub, maka kita katakan kitabah di sini i'rabnya apa? Mansub dengan tanda fathah. Apa kedudukan kitabah di dalam kalimat ini? Kedudukannya sebagai apa? Maf'ul al-mutlaq. Apa itu maf'ul mutlaq? Maf'ul mutlaq adalah isim masdar yang i'rabnya mansub yang disebutkan bersamaan dengan apa? Fiilnya. Isim masdar yang i'rabnya apa? Mansub yang disebutkan bersamaan dengan apa? Fiilnya. Di mana isim masdar yang i'rabnya mansub disebutkan bersamaan dengan fiilnya ini menjelaskan imma sebagai penguat dari fiil tersebut, imma sebagai apa? Menerangkan jenis dari fiil tersebut, imma menjelaskan apa? Bilangan dari fiil tersebut. Sebagaimana yang diterangkan oleh apa? Penyusun di halaman 140 apa? 143. Macam-macam maf'ul mutlaq. Yang pertama menekankan fiil, litakidil fi'li, untuk memperkuat, untuk mempertegas, untuk menekankan apa? Makna dari apa? Fiil tersebut. Kemudian yang kedua, menjelaskan jenis dari apa? Fi'il tersebut, yaitu libayani naw'il fi'li. Jadi keberadaan isim masdar yang i'rabnya mansub yang disebutkan bersamaan dengan fi'ilnya itu adalah apa? Menjelaskan, menerangkan apa? Jenis dari apa? Fi'ilnya. Kemudian yang terakhir, macam-macam apa? Maf'ul mutlaq adalah menjelaskan jumlah apa? Fi'il itu sendiri, yaitu apa? Libayani adadil fi'li, dalam rangka untuk menerangkan bilangan jumlah dari apa? Fi'ilnya. Lepas dari pembagian maf'ul mutlaq, ada yang libayani ta'kidil fi'li, libayani naw'il fi'li, libayani adadil fi'l. Yang perlu antum dan antunna ketahui bersama adalah bahwa masdar, bahwa maf'ul mutlaq adalah harus berbentuk isim masdar. Saya ulang sekali lagi, harus berbentuk isim masdar. Loh, sekarang apa bedanya Ustadz dengan apa? Maf'ul li ajlih. Tidakkah maf'ul li ajlih juga apa? Isim mansub berbentuk apa? Masdar. Beda. Kalau maf'ul li ajlih, saudaraku-saudariku, masdar yang digunakan di sana dikhususkan. Hanya masdarul qalbi, hanya isim-isim masdar yang menunjukkan arti amalan hati. Tapi sedangkan maf'ul mutlaq adalah bentuk masdar yang i'rabnya mansub, yang disebutkan bersamaan dengan fiilnya, menjadi penegas, penguat dari fiilnya itu sendiri, menjadi menjelaskan jenis dari fiilnya itu sendiri,
atau menjelaskan, menerangkan apa? Bilangan dari fiilnya itu sendiri. Jadi keterangan ini, wahai saudaraku dan saudariku, saya sampaikan agar antum dan antunna, saudaraku dan saudariku semua, mampu membedakan ya antara maf'ul bihi, maf'ul li ajli, maf'ul fihi, maf'ul ma'ah dengan pembahasan yang sekarang kita bahas pada kali ini. Yaitu apa? Pembahasan maf'ul mutlaq. Jadi tidak sama antara pembahasan satu dengan pembahasan yang lainnya. Dia hanya memiliki kesamaan apa? I'rab, yaitu sama-sama mansub. Baik dengan tanda nasab fathah, baik dengan tanda nasab kasrah, ya sukun, alif atau fathatun muqaddarah. Tapi masing-masing definisi maf'ul bihi sebagai objek, ya kan? Sebagai apa? Objek, sasaran dari pekerjaan fa'il. Maf'ul li ajli, ya, isim mansub yang menerangkan sebab motif terjadinya apa? Fi'il. Dan dia dikhususkan harus masdarul qalbi. Kemudian maf'ul fihi, dia berbentuk apa? Syibhul jumlah dzaraf madzruf, menerangkan di mana atau kapan fi'il itu terjadi. Begitu pula dengan maf'ul ma'ah, isim mansub yang terletak sesudah apa? Waw yang menunjukkan arti bersama. Maka saudaraku dan saudariku harus mampu, ya kan, untuk memahami sekaligus menghafalkan masing-masing poin-poin pembahasan demi pembahasan dari isim-isim yang mansub. Dan apa? Kita harus mengetahui penjabarannya, baik secara apa? Ya, umum ataupun secara khususnya. Agar ketika kita, ya kan, mendapati pertanyaan-pertanyaan tentang pembahasan tersebut, kita tidak apa? Begitu lama untuk menentukan kedudukan kata tersebut di dalam apa? Kalimat. Dan itu kuncinya adalah apa? Yang pertama dan yang utama, paham, ya, mengerti terlebih dahulu tentang masing-masing apa? Bab, terutama di dalam pembahasan al-asma al-mansubah. Jadi sekali lagi wahai saudaraku dan saudariku seiman, ya, bahwa maf'ul mutlaq ini apa? Ya, adalah berbentuk isim masdar. Jadi tidak semua isim bisa apa? Digunakan, ya, di dalam kalimat lalu dia berkedudukan sebagai maf'ul mutlaq. Tapi dia harus berbentuk isim masdar. Tadi sudah saya terangkan di mana masdar itu ada. Dan perlu diketahui, terkadang satu fi'il memiliki lebih dari satu masdar. Saya ulang sekali lagi, terkadang satu fi'il memiliki lebih dari satu masdar. Contoh misalnya, kataba yaktubu kitabatan katban. Ya kan? Dan masih ada bentuk-bentuk yang lainnya. Begitu pula dengan fi'il-fi'il yang lainnya. Maka yang menjadi penentu, ya, di dalam mengetahui bentuk masdar untuk tingkat pemula ini adalah kita harus mengetahui bahwa masdar di dalam kamus seperti yang sering saya rekomendasikan, yaitu kamus Mahmud Yunus, Allahu yarhamhu, yaitu ada di urutan yang ketiga, terletak sesudah fi'il madhi dan fi'il mudhari. Dan untuk mengetahui bentuk masdar, ya, selain letak dia atau penempatan dia di dalam kamus, kita harus mengetahui pola-polanya, yaitu apa? Wazannya, ya, waznun, ya, wazan dari apa? Masdar. Salah satunya, wahai saudaraku dan saudariku, adalah apa? Na'am, ya, fa'al. Jadi salah satu pola dari pola-pola apa? Masdar adalah apa? Fa'al. Ataupun apa? Na'am, ya, fi'l. Ataupun apa? Na'am, fu'l. Ataupun apa? Na'am, ya, fa'alah. Na'am, ya, fa'alah. Ya, ataupun apa? Na'am, ya, fi'alah. Ya, ini adalah salah satu wazan, ya, dari wazan pola masdar yang sering sekali kita dapati di dalam apa? Kamus. Yaitu apa? Pola
fa'al. Di sini huruf yang terakhir sengaja saya kosongi karena masdar, ya, sekali lagi, masdar dia tidak selamanya i'rabnya apa? Mansub. Dia bisa marfu, dia bisa majrur sesuai dengan apa? Jabatan dia di dalam sebuah kalimat. Ini yang harus kita pahami. Maka maksud saya mengapa masing-masing huruf di sini saya kosongi untuk memberikan ruang, ya, dari isim tersebut ketika dia ada di dalam sebuah kalimat. Tidak selamanya marfu, tidak selamanya mansub, juga apa? Tidak selamanya apa? Majrur. Tapi di dalam pembahasan al-maf'ulul mutlaqu, masdar adalah isim mansub yang disebutkan bersamaan dengan fiilnya. Ingat, isim mansub yang disebutkan bersamaan dengan apa? Fiilnya. Dan sekali lagi menerangkan sebagai penguat, menerangkan sebagai apa? Jenisnya, bentuknya, menerangkan apa? Bilangan dari apa? Fiil itu sendiri. Perhatikan wahai saudaraku dan saudariku, contoh yang disebutkan oleh apa? Penyusun. Di halaman 140 berapa tadi? 143. Di sana disebutkan oleh penyusun misalnya dharabtuhu dharban. Dharabtuhu dharban. Ya, saya telah memukulnya dharban. Ya, benar-benar apa? Memukulnya. Dharban, ya, di dalam kalimat tersebut kedudukannya sebagai maf'ul mutlaq. Mengapa? Satu, karena dia apa? Naam, mengikuti pola ini. Dharban. Mengikuti pola apa? Fa'al. Ya, jadi fa'lan, dharban. Jadi sekali lagi sengaja di sini dikosongi untuk memberikan ruang bebas untuk marfu'nya, mansubnya dan apa? Majrurnya. Maka dharban di dalam kalimat ini kita katakan sebagai maf'ul mutlaq, gitu ya kan? Untuk apa? Untuk menjelaskan, ya, sebagai apa? Penegas, sebagai penguat, ya, sebagai penekan dari apa? Fiilnya. Maka dikatakan saya telah memukulnya, benar-benar apa? Memukulnya, atau saya benar-benar apa? Telah memukulnya. Ya, perhatikan di sana ada kata dharabtuhu, dharaba, dharabtu, dharaba. Kemudian sesudahnya didapati ada apa? Isim masdar. Maka pastikan isim masdar yang disebutkan bersamaan dengan fiilnya di sana kita katakan sebagai apa? Maf'ul mutlaq. Begitu pula contoh sebagai apa? Penjelas jadi dari jenis fiil. Jadi bentuk yang kedua, bahwa maf'ul mutlaq itu ada yang berupa menekankan fi'il, li ta'kidil fi'li, ada pula apa? Li bayanil fi'li, yaitu apa? Menjelaskan jenis, ya, li bayani naw'il fi'li, menjelaskan jenis dari apa? Fi'il. Perhatikan contoh di halaman 143, di sana disebutkan dharabtuhu dharban qawiyan. Dharabtuhu dharban qawiyan. Ya, saya, ya, benar-benar telah memukulnya dengan pukulan yang begitu keras. Maka dharban qawiyan, di mana di sana disebutkan ada sifat dan ada mausuf, tidak sendirian, maka dia masuk ke dalam apa? Ya, libayani nau'il fi'l. Bukan libayani apa? Taukidil fi'l. Tapi apa? Menerangkan jenis apa? Fi'il. Terus apa Ustadz bedanya dengan tadi dharabtuhu dharban? Beda. Kalau dharabtuhu dharban adalah apa? Libayani taukidil fi'l. Untuk menjelaskan, untuk menegaskan itu fi'il. Maka diartikan apa? Saya benar-benar apa? Telah memukulnya. Litakid, sebagai penegas, sebagai pengeras arti. Tapi kalau sesudah isim masdar tersebut disebutkan apa? Kata sifatnya, atau digabungkan dengan kata sesudahnya, maka perhatikan dia masuk ke dalam libayani nau'il fi'li, untuk menerangkan jenis, untuk menjelaskan apa? Jenis daripada apa? Fi'ilnya. Perhatikan contoh, dharabtuhu dharban qawiyan. Dharban qawiyan adalah susunan na'at man'ut.
di mana man'utnya sebagai maf'ul mutlak dan kata sesudahnya sebagai naatnya. Ya. Kemudian contoh berikutnya misalnya darabtuhu ya dzarbal malakimi. Ya, darabtuhu dzarbal apa? Ya, malakimi. Ya. Naam ya, saya memukulnya dengan pukulan apa? Ya. Naam, seorang petinju misalnya. Malakin. Di sini ya, perhatikan baik-baik, isim masdar darba digabungkan, diidhofahkan kepada apa? Isim yang lain. Maka perhatikan baik-baik. Untuk membedakan maf'ul mutlak itu adalah libayani taukidil fi'li atau libayani naw'il fi'li. Perhatikan baik-baik. Kalau dia disebutkan sendirian, kalau dia disebutkan apa? Sendirian, seperti apa tadi? Ya, katabtu kitabatan. Katabtu kitabatan. Saya benar-benar telah apa? Menulis. Katabtu darsa kitabatan. Saya telah benar-benar apa? Menulis pelajaran tersebut. Kalau dia disebutkan tanpa kata sifat, tanpa susunan apa? Mudhaf ilaih atau susunan al-idhofah, maka katakan dia adalah apa? Libayani taukidil fi'li. Menerangkan sebagai menegaskan untuk apa? Fi'ilnya. Tapi kalau disebutkan sesudah masdar itu, ada kata sifat sesudahnya atau ada susunan apa? Ada bentuk mudhaf ilaih sesudahnya, kata kedua dalam susunan kata majmu' seperti contoh yang kedua, maka segerakan kita memutuskan bahwa itu adalah apa? Libayani naw'il fi'li, untuk menjelaskan, untuk menerangkan apa? Jenis daripada apa? Fi'il tersebut. Contoh seperti ini. Ya. Kataba Aliyun kitabat at-tabibi. Ali telah menulis apa? Yaitu apa? Tulisan seorang dokter. Kata kitabah ini masdar. Dari mana kita tahu? Naam. Ya, ada polanya. Fi'ala, kitabah. Kemudian apa? Dia diidhofahkan, dia digabungkan dengan apa? Isim sesudahnya. Maka kitabah di sini bukan libayani taukidil fi'l, bukan pula libayani adadil fi'l, bukan menerangkan sebagai penegas dari apa? Fi'ilnya, bukan pula menerangkan apa? Bilangan dari fi'ilnya, tapi apa? Libayani naw'il fi'li, menerangkan jenis, macam, bentuk dari apa? Fi'ilnya. Ini yang harus kita pahami bersama ya, perbedaan antara ya tiga istilah yang ada di dalam pembahasan maf'ul mutlak. Apa tadi? Libayani taukidil fi'li, yang kedua libayani naw'il fi'li, dan yang terakhir apa? Libayani adadil fi'li. Nah, kemudian contoh libayani adadil fi'li, contohnya di sana ada darabtuhu darbatan wahidatan, darabtuhu darbataini, nadartu ilaihi nadharatan. Ya, perhatikan baik-baik ya. Di sini ya penyusun memberikan apa? Ya, contoh darabtuhu darbatan wahidatan. Saya memukulnya dengan sekali pukulan. Mengapa kita bisa mengatakan darbatan di sini sebagai maf'ul mutlak? Yaitu menunjukkan apa? Penjelasan yang ketiga, libayani adadil fi'li, menerangkan bilangan fi'il, karena disebutkan sesudahnya terdapat apa? Kata wahidah. Terdapat kata apa? Wahidah. Jadi ditegaskan di situ. Kemudian darabtuhu darbataini. Saya telah memukulnya dengan 2 kali pukulan. Darbataini dia adalah bentuk musanna. Bentuk apa? Musanna. Dari mana kita tahu darbataini ini berbilang dualis? Karena dia berakhiran dengan apa? Aini. Sudah kita pelajari, suatu kata dikatakan dia berbilang musanna bila berakhiran dengan ani ataupun apa? Aini. Nah, di sini disebutkan darabtuhu darbataini. Saya telah memukulnya dengan 2 kali pukulan. Maka darbataini kita katakan sebagai maf'ul mutlak, tidak menerangkan li taukidil fi'li,
Tidak pula menerangkan li nau'il fi'li, tapi apa? Menerangkan li adadil fi'li, yaitu bilangan apa? Fi'ilnya. Ini yang juga harus kita ingat. Maka inti dari pembahasan ini, wahai saudaraku dan saudariku, adalah bahwa maf'ul mutlak khusus dia berbentuk apa? Isim masdar yang i'rabnya mansub, tidak menunjukkan arti amalan hati. Tidak menunjukkan arti apa? Af'alul qulub. Ingat, tidak menunjukkan apa? Arti af'alul qulub, pekerjaan hati, dan dia disebutkan bersamaan dengan fiilnya. Itu yang harus benar-benar kita pahami. Yang kedua, ya, agar kita cepat untuk bisa menentukan, oh dia maf'ul mutlak, maka saya minta antum dan antunna untuk menghafalkan apa? Pola-pola tersebut. Yaitu pola dari apa? Isim masdar. Di sana ada fa'al, di sana ada fi'al, di sana ada fur'un, di sana ada fa'ala, di sana ada fi'ala, dan ada bentuk-bentuk yang lainnya. Yang penting, ya, tentukan bahwa masdar di dalam kamus dia ada di urutan yang ketiga setelah bentuk fi'il madhi dan setelah bentuk fi'il mudhari'. Semoga keterangan yang singkat ini bisa menambah, ya, pengetahuan kita tentang kaidah-kaidah ilmu nahwu, lebih-lebih adalah pembahasan al-maf'ulul mutlaqu. Isim mansub berbentuk masdar yang disebutkan bersamaan dengan apa? Fi'ilnya, untuk menerangkan sebagai penegas fi'ilnya, untuk menjelaskan jenis fi'ilnya, ataupun untuk menerangkan apa? Bilangan dari fi'ilnya. Saya harap antum-antunna untuk terus, ya, membaca, memahami apa yang telah disebutkan oleh penyusun dan juga buku-buku yang lain, agar kita bisa mengerti dengan baik dan benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan atas apa yang kita niatkan dan memberikan, ya, keberkahan dari apa yang kita usahakan ini. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.